warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita seringkali itu hampir semua umat Islam itu kepingin datang ke Masjid Nabawi. Salah satu tempat yang mustajabah disebut dengan apa? Ar-Raudhah. Ar-Raudhah itu letaknya itu mimbar Rasul. Jadi nanti di depan saya itu ada mimbar Rasul dengan rumah Rasul yang sekarang jadi makamnya Rasulullah Muhammad SAW dengan dua sahabatnya. Lah, letak antara mimbar Rasul yang dulu dipakai khotib oleh Rasul, khotbah, dengan tempat rumahnya Rasul, itu yang disebut dengan Ar-Raudhah. Dan umat Islam itu biasanya kalau di Masjid Nabawi itu berjubel-jubel untuk kepingin datang ke sana. Nah, hari ini kita tidak bisa lakukan secara bebas. Hari ini harus pakai apa? Tasreh. Tasreh itu aplikasi, kalau kemudian kita disetujui oleh pemerintah Saudi, keluarlah nama kita. Kalau dulu kita bebas, mau malam, mau jam berapa. Nah, sekarang tidak bebas. Nah, tapi kita lupa bahwa ada taman-taman surga yang itu ada di seluruh pelataran di muka bumi ini. Dan itu dijelaskan oleh Rasul. Idza marartum bi riyadil jannah. Apabila kamu dapati taman-taman surga, farta'u. Kata Rasul, berhentilah. Ikatlah untamu, masuk ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah. Apa taman-taman surga itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, hilaqud dzikr, majelis-majelis zikir. Nah, yang dimaksud dengan majelis zikir itu apa? Penjelasan Fudail bin Iyad itu sangat jelas. Ketika Syekh Fudail bin Iyad menjelaskan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Islam, kemudian ada salah seorang kemudian yang angkat tangan. Ya Syekh, kenapa Anda tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Dia pikir yang disebut dengan hilaqud dzikir itu adalah hanya zikir dan wirid. Kemudian sang saya mengatakan yang dimaksud dengan hilaqud dzikir, yang disebut dengan riyadul jannah itu adalah majelis-majelis ilmu yang dimana di dalamnya membahas tentang apa? Islam. Nah, maka ini yang disebut dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Apalagi kemudian kita melakukan kajian ini di Masjid apa? Nabawi. Kalau kita sholat di Masjidil Haram saja itu sama seperti 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Makanya kan banyak daerah kalau kaum muslimin itu berlomba-lomba ingin melakukan ibadah umroh, ibadah haji, selain kewajiban ibadah haji. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu 10.000, berarti kan 1:10 dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Kalau Masjidil Aqsa dalam riwayat yang lain disebut 1.000. Berarti kan 1:10 perbandingannya kan. Nah, tapi bukan berarti nanti setelah sholat setelah kemudian kita umroh terus kemudian nggak sholat kan 100.000 sama. Itu kan pahalanya. Sama seperti orang berlomba-lomba aku cak umroh di bulan Ramadan karena pahalanya seperti ibadah haji, tapi ini pahala, tidak bisa kemudian menggantikan kewajiban haji. Nah, jadi jangan dianggap remeh aktivitas kita yang semacam ini. Ini juga bagian dari apa? Taman-taman surga. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua, kita sekarang berada di Masjid Nabawi. Di tempat inilah Rasul, orang yang paling mencintai kita, dimakamkan. Makanya nanti kita akan jalan, kita lihat, cari yang letaknya Kuba itu. Nanti sorenya kita akan masuk di situ, ya. Sorenya kita masuk di Ar-Raudhah. Ternyata orang yang paling mencintai kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kita ajak jalan-jalan ke makam Baqi. Jadi 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat. Jadi Rasul itu seakan-akan itu kok kroso ya. Kalau bahasa Jawanya itu kroso. Bahasa Madura apa? Terasa itu. Rasa. Gresah. Itu
9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Rasulullah itu sering ziarah ke makam para syuhada, para sahabatnya yang mendahului. Di antara dua makam yang sering dikunjungi oleh Rasul adalah makam yang nanti kita lihat, makam Baqi, dan nanti besoknya kita akan lihat ke makam para syuhada Bukit Uhud. Itu 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Dia mengucapkan salam, assalamu alaika ya sahabat, assalam, disebut satu persatu. Makanya kemarin kan disebut assalamu alaika ya Abu Bakar gitu ya, assalamu alaika ya Utsman, ya Umar, sampai Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang sahabat Nabi yang diutus menyiapkan masyarakat Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Nah, 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Rasulullah itu sering ziarah ke makam itu. Sambil kemudian dia mengatakan, kalian semua telah mendahuluiku. Sebentar lagi aku akan menyusul engkau. Nah, di tengah perjalanan, di antara Rasulullah makam syuhada Uhud, di Bukit Uhud, nanti besok kita ke Bukit Uhud. Kalau lihat randonnya nanti Mas Hanafi yang akan ngantar kita. Hari ini Mas Hanafi lagi capek mengenai istirahat. Enggak apa-apa, saya gantikan ini. Nah, dalam perjalanan Rasulullah kembali setelah ziarah ke makam Bukit syuhada Uhud, itu Rasulullah di tengah perjalanan tahu-tahu menangis. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudara. Spontan sahabat itu langsung ngomong, ya Rasul, bukankah kami adalah saudara engkau? Kata Rasul, bukan. Kalian semua adalah ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Sementara saudaraku adalah zat yang belum berwujud. Siapa yang dimaksud oleh Rasul ini? Rasul mengatakan zat yang belum berwujud. Ternyata dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada aku. Muhammad sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan ini yang dimaksud kita, umat Rasulullah. Kita tidak pernah mendapati Rasul, tetapi ketika mungkin jenengan ketika di Masjid Nabawi ini, itu kita mau nangis itu kan. Ternyata kenapa? Orang yang sangat merindukan kita itu ada di sini. Orang yang sangat merindukan kita, makamnya di Ar-Raudhah itu, antara mimbar Rasul dan makam Rasul. 14 abad yang lalu Rasulullah menangis. Aku rindu kepada saudaraku. Sementara kita yang dirindukan itu tidak merasa klewes gitu. Tahu ya bahasa Jawanya klewes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu disampaikan Rasul di hadapan siapa tadi? Para sahabat. Para sahabat tadi mengatakan, bukankah kami semua adalah saudara engkau, kata Rasul. Bukan, kalian semua adalah ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Sementara saudaraku adalah zat yang belum berwujud. Nah, pertanyaan saya, kita kan semua belum berwujud apa enggak? Direncanakan aja kita enggak tahu kok. Tapi 14 abad yang lalu, Rasul itu menyebut-nyebut kita. Di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud itu, Rasul kalau terjemahkan bebas gini, aku rindu kepada saudaraku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada aku. Coba, kita tidak pernah mendapati Rasul apa enggak? Tapi kita mengimani Rasul, dan hari ini kita melakukan kajian duha ini di tempat di mana Rasul dimakamkan, yang nanti siang kita akan ke sana. Muhammad sholli ala Muhammad. Jangan nanti berdoa minta sama Allah atas keberkahan, karena salah satu tempat mustajabah kalau di Madinah ini adalah Ar-Raudhah. Ya, alhamdulillah kita punya kesempatan satu kali ini ya, sehat semuanya Pak ya, Pak Imam ya, Pak Aris ya, sehat. Tadi Pak Aris ini kram tadi, alhamdulillah jalan ke sini sehat ini ya. Intai Rasulullah. Kenapa kita harus semangat memegang teguh agama ini, dan adakah pemimpin yang menangisi kita? Ini beliau 14 abad yang lalu ini. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW? Allahumma sholli ala Muhammad. Garansi kita ini selamat dunia akhirat itu karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa dinul Islam.
Hadisnya itu punya gini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Cukup dengannya itu surga. Artinya alasan yang kedua kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul itu yang menggaransi kita selamat dunia akhirat, betul. Garansinya apa? Dinul Islam, Pak. Maka kata Dr. Aid Al-Qarni, ulama masyhur dari Saudi Arabia, yang menulis buku La Tahzan, Innallaha Ma'ana. Ya, bukunya bestseller itu, terjemahan di mana-mana. Beliau mengatakan gini, manusia hidup itu kalau tidak punya iman dan dia tidak berislam, tidak punya iman dan Islam, dan tidak melakukan amal soleh, maka kekayaan yang dia punya, harta yang dia punya, jabatan yang dia punya, popularitas yang dia punya, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Artinya dianggap apa? Hina oleh Allah. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena dinul Islam ini garansi dari Rasul yang membuat kita selamat dunia akhirat. Oleh para ulama kita, hadis itu kan jadi doa belajar itu kan. Digabungkan dengan Robbi zidni ilmah, ya kan? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Maka cukup dengan itulah surga. Ditambah oleh para ulama, Robbi zidna ilman nafi'ah. Nah, itu alasan yang kedua. Maka dengan alasan ini sebenarnya ya layak kita rindu sama Rasulullah, layak kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, mencintai ajarannya. Dan hari ini kita benar-benar berada di tempatnya Nabi. Kalau saya ingat hadis ini saya menangis. Kenapa? Seakan-akan Rasulullah itu hadir. Maka hendak kita hari ini bayangkan seakan-akan Rasulullah itu hadir. Dan Rasulullah itu benar-benar hadir di sini karena makamnya di sini. Dan setiap apapun yang kita lakukan kebaikan di sini, Rasul akan menjadi saksi. Mudah-mudahan ini jadi saksi bagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari bayangkan seakan-akan Rasulullah itu berada di samping kanan kiri kita, menepuk pundak kita. Bayangkan seakan-akan Rasulullah tersenyum bahagia. Kok masih ada umatku yang mencintaiku, masih ada umatku yang rindu. Mencintai Rasulullah, rindu Rasul itu mencintai syariatnya, mencintai ajarannya. Hari ini banyak orang ngaku-ngaku cinta Rasul tapi ajarannya tidak mau. Banyak apa enggak? Banyak yang mengaku-ngaku cinta Rasul, rindu Rasul tapi ajarannya tidak mau. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, nanti bersharing ya. Kan kita berapa hari ketemu nanti. Ya. Mungkin nanti kita keluar nunggu kita bikin forum lagi. Alasan yang ketiga kenapa kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pemberi syafaat. Rasulullah itu pemberi syafaat. Dan Rasulullah sebut sendiri, aku ini sayyidnya anak cucu Adam, kata Rasul gitu. Aku ini pemimpinnya anak cucu Adam. Dan aku dikasih keistimewaan oleh Allah memberikan syafaat kepada umat manusia. Dan syafaatku itu diterima oleh Allah. Nah, yang kita takutkan itu nanti yang disebut dalam hadis itu, melihatan manusia itu berkumpul di suatu padang yang amat luas. Kemudian dia mencari Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong selamatkan aku, tolong kasih kami syafaat. Apa jawabnya Adam? Saya tidak mampu, saya tidak punya. Aku sendiri berbuat dosa, sehingga aku harus diturunkan dari surga. Coba kamu cari nabi-nabi yang lainnya. Itu bukan hanya jutaan, mungkin bisa jadi miliatan manusia itu di padang yang amat luas. Jadi Rasulullah dalam sebuah hadis itu seperti ditampakkan seperti apa? Melihat padang, kita tidak tahu mungkin ini padang mahsyar itu apa, tapi hadis itu menjelaskan Rasulullah seperti mendapatin apa?
mungkin miliaran lah, saya tidak bisa katakan. Itu mencari nabi-nabi itu nasa. Kedatang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami beri syafaat. Jawabannya sama. Wahai Nabi Lut, Nabi Soleh, sampai kepada Nabi Isa. Jawabannya apa? Coba kamu cari saudaraku yang namanya Muhammad. Lah pertanyaannya, kita kan tidak pernah melihat Rasulullah. Iya toh? Tapi Rasulullah tadi menyebut kita zat yang belum berwujud. Aku rindu kepada saudaraku. Mereka tidak beriman kepada aku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada Allahumma sholli ala. Sekarang pertanyaannya gimana? Kalau kita tidak memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita takutkan begitu nanti ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus Rasul tanya, siapa kamu itu? Apa gak geloy dewe? Ketika kita tidak memantaskan menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah membawa liwaul hamdi, panji-panji bendera yang bertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita lupa. Kalimat itu seringkali membungkus kita pada kalau jadi mayit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu tandanya nanti Rasul membawa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau kemudian kita tidak memantaskan diri, kita tidak mencintai Rasul, tidak mencintai syariatnya, kemudian kita ngaku-ngaku umat Rasulullah Muhammad, yang kita takutkan apa tadi? Siapa kamu loh? Gak diaku. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, di tempat ini, mudah-mudahan ini jadi saksi kita nanti di akhirat. Kita pernah duduk di sini, kita pernah mengkaji di sini, dan kita insya Allah disaksikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka umroh ini perjalanan panjang, kita sabar saja ya. Nanti makan gak kodam, gak komana. Allah akan hisab itu sing disi, tapi kita sabar saja ini. Ya Allah, ini kan sesuatu di luar kendali kita. Kita mau berangkat gitu ya, pesawatnya bermasalah sehingga kita harus nyampe negara Jakarta ya. Kemarin itu saya pikir negara tetangga kan, ternyata begitu turun masih negara Jakarta gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu alam bawa syafaat. Hari ini banyak umat Islam tidak kepingin syafaatnya. Tapi ada kabar gembira. Ini saya dapatkan penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi orang-orang soleh, umatnya Rasulullah Muhammad ini yang dapatkan syafaat, itu dia nanti akan bisa menarik, memberikan syafaat pada zuriyahnya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Kalau misalnya datang, loh kok ini gak ono koncoku kenandi gitu. Makanya Imam An-Nawawi Al-Bantani itu beliau menjelaskan satu ayat bahwa orang yang soleh itu dikasih kesempatan oleh Allah mendapatkan syafaat tadi untuk ngajak bersama apa? Dzurriyyahnya untuk masuk surga. Selama syaratnya dua, dia beriman dan diajak untuk mendakwahkan agama Allah. Nah, penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ini cukup menarik. Ini saya dapatkan di dalam kitabnya. Beliau mengatakan gini. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu ulama dari Indonesia, ya, tapi meninggal di sini. Dia menjadi Sayyidus ulama, pemimpinnya ulama Hijaz, dan ternyata dari Indonesia. Ya, cicitnya pernah jadi wakil presiden kemarin, Yai Ma'ruf Amin. itu cicitnya Yai Ma'ruf Amin. Yang sekarang cicit. An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang ayat tadi itu. Beliau mengatakan gini. Kita tidak tahu di antara orang yang hadir di majelis-majelis ilmu itu, siapa tahu di antara mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Dan salah satu di antara mereka itu, kalau doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk orang yang soleh masuk surga duluan, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, maka dia dikasih oleh Allah, kamu minta apa? Berarti bisa memberi syafaat apa enggak? Dia diminta mencari keluarganya dan saudara-saudaranya, teman-temannya yang sesama muslim.
Aku dulu umroh bareng sama Pak Haris ya, bareng sama Pak Edi, Pak Muji. Nanti kita bisa nyari, kita tidak tahu nanti siapa yang nanti diampuni dulu oleh dosanya oleh Allah. Nanti sampai DLI, DBG ya. Karena jenengan dikasih kesempatan oleh Allah tadi itu apa? Memberikan syafaat. Jadi penting apa enggak mengumpuli orang-orang soleh itu. Jadi jangan dikira forum yang kayak gini nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Nanti Pak Haris bisa tanya, Pak Haris, ya Allah, aku dulu itu ketemu Abah Mugi, ketemu Ustadz Syarif di Ar-Raudhah taman-taman surga. Kok gak ketok nang surga? Sama ini sudah lagi. Loh, penjelasan Imam An-Nawawi ini menjadikan kita penting, berarti memilih teman orang-orang soleh itu jadi penting apa enggak? Karena apa? Teman yang soleh ini ketika nanti, makanya kata Imam An-Nawawi tadi ini, kita tidak tahu, siapa tahu di antara mereka ada satu orang saja, kata Imam An-Nawawi, ada satu orang saja yang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk orang yang soleh, maka Allah memberikan kesempatan pada dia untuk mencari teman-temannya untuk diajak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, kalau kayak gini nih, garansinya memang syariat Islam itu luar biasa apa enggak? Ya cuma kita nih modelnya wong Islam ini kelewas ya, tunduk. Ini alasan yang keberapa? Kita selesaikan sesi ini ya. Kenapa kita harus rindu sama Rasulullah? Ya, saya sampai bikin website Rindu Rasul, Pak. Makanya tulisan-tulisan saya kemarin kan, saya langsung di grup kan ada website saya Rindu Rasul. Alasan yang keempat ya. Sekarang 5. Yang keempat apa tadi? Syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasan yang keempat adalah Rasulullah itu teladan yang sempurna dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Sampai Allah menyebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh aspek hidup dan kehidupan Rasul itu teladan yang sempurna. Sampai seorang orientalis balat namanya Michael Hart itu menulis 100 tokoh dunia. Di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh dunia, itu Rasulullah ditempatkan oleh Michael Hart itu nomor 1. Ketika ditanya, kenapa Anda kok tidak menempatkan Yesus? Kenapa Anda tidak menempatkan Newton, Thomas Alva Edison? Jawabannya Michael Hart yang dia bukan orang muslim. Seluruh aspek hidup dan kehidupan Muhammad, semuanya teladan bagi manusia. Dan semuanya terbukti, jadi bukan teori. Karena Muhammad itu mampu merubah peradaban yang jeliah menjadi peradaban Islam yang agung. Hanya waktu yang cukup singkat, yaitu 23 tahun. Coba, tidak ada yang sesingkat Rasul itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tidak pantas kalau kemudian kita tidak cinta, tidak rindu Rasul. Orang yang bukan non-muslim tadi, seorang peneliti yang meneliti tentang 100 tokoh berpengaruh dunia selama 20 tahun, Pak, itu penelitiannya. Kemudian dikumpulkan dari 100 tokoh dunia itu Rasulullah ditempatkan nomor 1. Jawabannya di luar dugaan ketika ditanya oleh wartawan internasional. Kenapa kok Anda tidak menjadikan Yesus, Newton, Alva Edison, kok Muhammad? Apa jawabannya? Yesus tidak pernah nikah. Muhammad, dia sebagai bapak juga pernah. Dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara. Dan seluruh aspek hidup dan kehidupan Muhammad itu teladan yang sempurna. Terakhir, nah kita tidak usah lama-lama, tapi langsung tes gitu ya. Kenapa enggak pikiran kita hari ini? Hari ini kita berada di sebuah Masjid Nabawi, saksi. Ini saksi bisu yang luar biasa. Dan saya tidak mengatakan ini adalah saksi hidup. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat itu, para syuhada itu bukan mati, tapi dia hidup dia bukan mati, dia bisa mendengar kita. Karena dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang luar biasa untuk menunggu nanti dimasukkan surga. Nah, kita termasuk apa nanti yang diingat oleh Rasulullah dan para sahabat? Maka hari ini kita sebut ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kita sebut nama para sahabat dengan doa-doanya kita ya. Alasan yang kelima. Ya, nanti kita keluar
jalan pelan-pelan aja ambil cerita. Karena Pak Aris sakit ini. Insya Allah sehat Pak. Ini sehat. Saya jalan-jalan 6.000 lang. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Orang yang masih menjadi pembela kita, padahal beliau lagi sakaratul maut, itu Rasulullah. Beliau masih menjadi pembela-pembela kita di hadapan Allah. Malaikat Israel itu sudah datang menghampiri Rasul. Rasul itu tidak pernah sakit, sakit sekali terus meninggal itu demam. Berarti kan menjaga kesehatannya luar biasa Pak enggak? Kita ini sering sakit kalau karena makannya Pak kita ini. Jadi jurnal kedokteran hari ini Bapak Ibu, ternyata ini di luar dugaan kita. 80% penyakit itu karena pikiran Pak. Jurnal kedokteran hari ini itu di luar. Yang kedua adalah pola makan. Yang kata jenengan tadi ya, katanya nih tanggalnya tua itu darah tinggi. Jadi ternyata 80% penyakit itu karena pikiran, berarti karena stres Pak. Yang kedua 10% itu karena pola makan. Ya, berapa persen berikutnya itu karena kebiasaan buruk. Yang keempat saya tambahi Pak, kakek pola Pak. Kakek pola paham ya? Banyak tingkah. Lah, ketika Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad sholli ala Muhammad, ya Allah, malaikat Israel itu datang menghampiri Rasul. Kita sudah tahu betul lah, kalau Israel datang itu berarti apa? Rasul itu masih gusar. Gusar itu bukan karena dia takut mati, tidak. Rasul bertanya gini, mana Jibril? Mana Jibril? Ya Israel. Maka kemudian ketika Rasul bertanya, mana Jibril? Mana Jibril? Ya Israel. Kemudian malaikat Israel mengatakan, aku tadi turun ke dunia bersama Jibril. Tapi Jibril khawatir, Jibril tidak tega, ya Rasul, melihat nyawa engkau, aku cabut. Dia berada di langit dunia. Begitu Rasul bertanya, mana Jibril? Mana Jibril? Jibril itu datang. Kemudian ketika Jibril datang, ternyata kegusaran Rasul itu yang ditanyakan bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan harta bendanya, tetapi yang ditanyakan apa kira-kira? Bagaimana kondisi umatku nanti ya Jibril? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka layak apa enggak ketika kita berada di sini, kita benar-benar rindu, kita benar-benar mencintai Rasul. Begitu ditanya itu, Jibril menjawab. Nah, ini yang penting. Ini membuat kita semangat. Apa jawaban Jibril? Diharamkan umat-umat Nabi sebelum engkau, ya Muhammad, sebelum umatmu dan engkau berada di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ya syaratnya aku mau. Karena kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Jaminan apa enggak? Illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, kemudian ditanya oleh sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Rasul mengatakan, wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asa'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang masuk surga. Wa man asa'ani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, merekalah yang enggan tadi itu. Begitu dapat jawaban dari Jibril alaihissalam, Rasulullah itu tersenyum apa? Kalau bahasa Jawa itu bunga itu apa? Senang, gembira. Dapat jaminan tadi itu kan bunga. Akhirnya Rasul bilang gini, ya Jibril, ya Israel, kau lanjutkan tugasmu. Tugasnya Israel apa tadi? Begitu ditarik nyawa Rasul dengan penuh lemah lembut, ternyata sakaratul maut itu sakit. Rasul berteriak, sungguh sakit nian sakaratul maut ini. Malaikat Jibril itu memalingkan apa? Wajahnya. Dan itu kelihatan dari Rasul. Apakah sudah sehina ini Jibril sampai engkau memalingkan mukamu? Sungguh sakit nian sakaratul maut ini ya Jibril. Ketika Jibril ditanya itu, Jibril mengatakan, tidak ya Rasul, aku tidak tega melihat engkau dalam kondisi yang semacam ini. Loh, dalam kondisi kayak gitu Rasul masih berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jadikan sakitnya sakaratul maut ini hanya untukku. Hanya untukku.
Jangan untuk umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita berada di tempat di masjid beliau hari ini, orang yang paling merindukan kita, orang yang paling sayang dengan kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Tubuh Rasul saat itu sudah kaku membujur, dingin, tapi bibirnya masih bergerak. Maka Sayyidina Ali itu mendekatkan bibirnya ke telinga Rasul. Begitu didekatkan itulah ternyata Rasul masih memberikan pesan terakhir. Dan itu pesan bukan hanya Sayyidina Ali, untuk Sayyidina Ali, tapi pesan untuk kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa pesannya? Peliharalah sholatmu, jagalah sholatmu, dan peliharalah orang-orang yang telantar di antara kalian. Coba, di akhir ayatnya, Rasul masih memerintahkan jagalah sholatmu. Berarti sholat itu berat apa enggak? Sampai Rasul mengatakan jagalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang telantar di antara kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan 5 alasan ini tidak ada alasan kalau kemudian kita tidak rindu, tidak ada alasan kalau kita tidak mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan memegang teguh agamanya ini, kemudian mengemban dakwahnya, meneruskan perjuangan beliau. Karena ini tadi, ini nanti yang menjadi bukti nanti ketika kita ya Rasul berikan kami syafaat. Rasul mengatakan, siapa ini Pak Mugi ini? Waktunya umroh suruh ngaji tidak mau, nanti tanya gitu. Alhamdulillah kita jadi saksi di tempat kita yang mulia ini. Insya Allah jadi saksi yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita jalan-jalan sebentar ya. Serius tapi santai gitu ya. Jadi enggak, karena tadi malam kita udah masih capek kan, makanya kita menikmati, tapi biar ada ruhnya. Hari ini biar ini jadi ar-raudhah juga, karena inilah ar-raudhah yang ada di setiap pelataran. Kita dapatnya double hari ini ya, ar-raudhah Riyadul Jannahnya majelis ilmu, dan kita berada di masjid apa ini? Nabawi, dan kita melakukan kajian untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pokoknya setiap hari kita coba ambil pemaknaannya ya.